wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada materi jenis-jenis sistem koloid. Berikutnya kita akan sampaikan pengantar tentang pembelajaran jenis-jenis sistem koloid. Koloid berasal dari kata kolia. Dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama sekali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia dari Inggris, Thomas Graham, yaitu pada tahun 1861. Dalam definisi, koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut dengan fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase itu merupakan 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Maka jika masing-masing fase, baik medium pendispersi maupun fase terdispersi terdiri 3 wujud, yaitu fase pendispersi padat, cair, dan gas, fase terdispersi padat, cair, dan gas, akan tetapi gas dengan gas tidak dapat membentuk koloid karena gas tidak dapat tersebar dalam gas lainnya. Gas dengan gas akan bergabung secara molekuler, sehingga terdapat 8 macam sistem koloid. Untuk memahami sistem dispersi, dapat kita lihat melalui analogi media berikut. Pada gambar yang berwarna merah, merupakan partikel-partikel pendispersi yang tidak terlihat. Jumlah partikelnya lebih banyak dan disebut sebagai fase luar. Sedangkan partikel yang berwarna biru yang tersebar dengan jumlah yang lebih sedikit, ini disebut dengan fase terdispersi atau fase dalam. Jadi fase terdispersi adalah fase yang tersebar sebagai fase dalam, dan fase pendispersi adalah mediumnya sebagai fase luar. Untuk memahami ini kita lihat 3 contoh dalam sistem koloid. Contoh yang pertama adalah asap. Zat-zat yang terbakar adalah zat padat yang kita sebut sebagai fase terdispersi yang tersebar ke dalam udara yang berwujud gas. Sehingga padat tersebar ke dalam gas, terbentuklah asap. Asap adalah partikel koloid padat dalam gas. Contoh yang kedua adalah buih. Sebagai analogi dalam media kita gambarkan, apabila kita hembuskan gas melalui pipet ke dalam zat cair, maka gas yang tersebar ke dalam zat cair kita sebut sebagai fase terdispersi, dan medium pada zat cair kita sebut sebagai fase pendispersi. Maka terbentuklah buih, yaitu gas tersebar ke dalam cair. Contoh yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem koloid padat dalam padat. Contohnya kuningan dengan baja. Pada kuningan, fase terdispersinya adalah seng. Kita perhatikan partikel yang berwarna putih keabu-abuan lebih sedikit tersebar ke dalam fase pendispersi tembaga yang berwarna kuning keemasan. Kuningan adalah partikel koloid seng dalam tembaga. Sedangkan baja, fase terdispersinya adalah karbon. Kita perhatikan partikel yang berwarna hitam terdispersi ke dalam fase pendispersi sebagai mediumnya adalah besi yang berwarna kecoklatan. Baja adalah karbon dalam besi. Dari 3 contoh tersebut, maka dalam pembelajaran ini kita harapkan pada peserta didik dapat mengerjakan evaluasi sistem koloid. Soal yang pertama adalah kita perhatikan gambar dalam layar berikut. Dapat kita lihat seorang anak sedang mengkonsumsi es krim. Pertanyaannya adalah, apakah medium pendispersi
dan fase terdispersi dari es krim tersebut. Untuk soal kedua, kita perhatikan gambar yang ada pada layar berikut ini. Pada gambar terlihat seorang anak sedang menggunakan tanah liat. Pertanyaannya adalah, apakah medium pendispersi dan fase terdispersi dari tanah liat tersebut? Pertanyaan yang ketiga dalam bentuk pilihan berganda. Kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Pada gambar terlihat orang yang menggunakan lem. Pertanyaannya adalah, lem adalah sistem koloid dari A. Cair dalam cair, B. Cair dalam padat, C. Padat dalam cair, D. Gas dalam cair, dan E. Cair dalam gas. Pertanyaan yang keempat adalah dalam bentuk esai tes pengisian tabel. Ada tabel berisi 8 macam jenis koloid. Istilah tabel tersebut dengan menentukan nama sistem koloid beserta 2 contohnya masing-masing. Misalnya kita perhatikan pada tabel kolom pertama, fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, maka tentukan nama jenis koloidnya dan 2 contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan pada tagihan pembelajaran ini, para peserta didik sekalian dapat melaksanakannya dan dapat dikumpul sebelum deadline waktu yang telah diberikan. Gunakan sumber belajar kita, yaitu buku Erlangga halaman 243 sampai dengan halaman 245, karangan Unggul Sudarmo dan kawan-kawan dan media lainnya. Dikumpul pada Google Classroom. Berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya dan ditunggu tugas-tugasnya untuk dapat dievaluasi sebagai feedback untuk proses pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar.